Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rozatul Khairiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, jurusan Manajemen dari kelas B. Saya ingin menjelaskan tentang solusi yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Apa itu solusi yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan ideologi dalam berbangsa dan bernegara? Mari kita saksikan video berikut ini. Solusi yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu fungsi peranan Pancasila? Fungsi peranan Pancasila yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era kebebasan informasi atau dikenal era milenial 4.0 seperti saat ini sangat dibutuhkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, sebab tidak dapat dipungkiri arus informasi yang begitu cepat dan maraknya informasi hoaks di kalangan masyarakat mampu mempengaruhi pola pikir dan perilaku khususnya ke arah negatif. Hal ini dikhawatirkan menggerus nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber pada Pancasila. Adapun pengimplementasian dalam berbagai macam bidang antara lain, yang pertama yaitu implementasi dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Perpolitikan yang berkembang saat ini sebagai kalangan tidak mencerminkan keluhuran Pancasila dengan menghalalkan segala cara bukan demi memajukan bangsa, tetapi demi kepentingan segolongan orang. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, Pancasila telah mengatur dengan sangat jelas bahwa ekonomi bangsa Indonesia harus menganut ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pelaksanaan ekonomi bangsa seharusnya tidak mengenal istilah yang kuat yang menang, tetapi semestinya pengembangan ekonomi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Yang ketiga yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dan yang keempat yaitu implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Kesimpulannya yaitu nilai-nilai luhur Pancasila merupakan cerminan dalam bertindak dan berperilaku sebagai setiap individu masyarakat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala sendi kehidupan, diyakni mampu menciptakan kondisi bangsa yang aman, nyaman, dan tentram, serta saling menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila mampu meminimalisasi segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat. Maka, cita-cita para pejuang bangsa Indonesia agar kehidupan bangsa ini sejahtera, adil, dan makmur dapat terwujud. Maka, solusi atau sarannya yaitu
Penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila hendaknya dilakukan oleh semua unsur masyarakat, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya disajikan secara tekstual di dalam setiap jenjang pendidikan, namun menjadi nilai yang mendarah daging dalam setiap individu masyarakat. Thank you for listening.